Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa rahmatan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, yang kita sama-sama muliakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Husain As-Sadri Al-Yamani. Beliau niki merupakan pendiri Rumah Quran Darul Bayan niki jeneng pria. Nggih. To Berang Gunung Mas, kenapa? Le majelis mingguan niki untuk kita sama-sama bertafakuh fid din. Terbade berajah. Tebareng-bareng berajah. Kita yang berdiri yang di depan niki di tengah jahan cuman saling peringat. Nggih. Saling peringat, ambil jalan saat kena, ambil jalan saat salah, ambil tuntunan syariat, ambil dan sembahyang bintan puasa. Seperti kebiasaan yang membuka pengajian dengan membahas tentang hukum fikih. Tuan guru saya lain ini beliau akan membahas hal-hal yang mungkin berkaitan dengan akhlak, hadis, tafsir dan lain sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita kembali ke rumah boleh terjebale, sedangkan dosa-dosa yang belum diampuni dan maut ilmu, maut amalan saat terpenting niki nggih, maut keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kanca mudah-mudahan selaku hajat dunia akhirat. Saya ingat bapak-bapak, ibu-ibu, di antara tempat sak bagus untuk berdoa adalah majlis ilmu, majlis pengajian. Salah satu tempat doa sangat istijabah, sangat cepat terkabul adalah majlis ta'lim, majlis model nikah, nggih, majlis pengajian. Jadi sila Allah menara hajat lunasan jog sudah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selaku hajat yang perlu senamnya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam dan lupa sampean jak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadir-hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya tiang menyampaikan banyak terima kasih kepada bapak-bapak saudara atas sumbangannya. Baun tinggian kursi mangkin jange. Iranjak tentang dengan sengkita tuan guru agak kode tiang ja insyaallah bawa doa nggih. Lagu tuan guru sak perawakan agak kodean je uli lelah. Lagu mangkin janiki insyaallah berembe-rembe ke kode. Baun ke sengkita. Ya? Insyaallah. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, minggu yang kemarin sampun kita bahas masalah nawaqidul wudu arba'atun. Hal-hal yang membatalkan wudu niki ada 4. Sak pertama al-awwalul khariju min ahadis sabilaini illal mani, sampun dibahas. Sak pertama sesuatu yang keluar dari salah satu lubang kecuali mani. Lubang niki, 2 lubang niki maksudnya kubul dan dubul. Nggih, sampun dibahas kemaluan julu, kanca kemaluan muri napi sugun. Emas sugun tetap batal wudu. Arak dengan kada hajat sak sugun emas. Misal emas murni 24 karat batal wudunya.
napi keluar. Okay. Selanjutnya zawalul aqli illa binaumil mumakkin maq'adahu min mahalli qudi. Niki sampun kita bahas juga, kita ulang. Yang kedua adalah hilang akal, baik niki karena tidur maupun karena gila, membatalkan wudu. Atau mopok, okay, tiba-tiba pingsan, niki membatalkan wudu. Apalagi ini jogang, okay. Dengan jogang, menun jogang, walaupun lahzah, walaupun sebentar, batal wudunya. Lagu Arab sopok kitab, ibu-ibu, bapak-bapak, satu kitab namanya Uqalaul Majanin, karangan Imam Abul Qasim, Imam Abul Qasim, Allahumma shalli alaihi wasallam, saya lupa marganya. Okay. Salah satu ulama, beliau mengarang kitab tentang Uqalaul Majanin, dengan jogang sak berakal. Jogang lagu berakal. Karena terkadang arah dengan jogang lagu berakal, lebih berakal mereka ketimbang orang yang tidak berakal. Suatu hari Khalifah siapa namanya itu? Allahumma shalli alaihi wasallam, Harun ar-Rasyid. Okay. Suatu hari Khalifah Harun ar-Rasyid, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan, berdait kanca dengan jogang, saat taik oleh atas kayu, benjik-kenjik dengan jogang niki oleh atas kayu. Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian mengatakan, Bahlul, dengan jogang Nabi gawe itu. Dengan jogang niki kemudian berbahasa, nyangka engkau bergerik, enggak? Nyangka engkau bergerik. Maka ketuan sang saya kita aku bergerik, maka ketuan saya jogangan, zidah jogangan. Saya kita aku bergerik, saya masih berketuan. Terus berketuan Malik, ini lebih indah ketimbang singgasana yang kamu miliki ini dengan jogangan. Sehingga singgasana yang kau miliki akan hilang, engkau akan mati, kita semua akan mati. Berembe-rembe kesoreh ibu-ibu, bapak-bapak, berembe-rembe dan jadi penguasa selaput teh mati. Jadi sak kekal niki adalah amal kebaikan yang pelonggu. Jadi banyak cerita-cerita tentang dengan jogang lagu berakal. Baru bahas karena kita mau fokus pada pembahasan nawaqidul wudu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di antara hal yang membatalkan wudu yang kedua adalah zawalul aqli, hilangnya akal, baik karena gila, tidur maupun mabuk. Kecuali tidur yang mumakin maq'adahu, yang maq'adnya, okay, tempat duduknya buit ampuraya, okay, tombong niki di tempat duduknya itu mumakin, ndek goyah, ndek terangkat pantatnya. Jadi dakat sapendo, bapak-bapak, ibu-ibu, dakat sapedam, ndek to batal wudu lamun terkena antan tertinduk, tan tokoh, nggih, kena antan tokoh. Dakat sa beselanggah berembe, dakat sa beselanggah. Marah bahasa gurun tiang Syekh Ubaid Balsa. Dakat sa tinduk beselanggah, ndek membatalkan wudu. Yang penting pantat niki ndek terangkat. Lagu lamun terangkat, goyang kanan, goyang kiri, goyang depan, goyang belakang, terangkat pantatnya langsung batal wudunya. Nah, jelas nggih? Biasa niki sak besileun. Bapak-bapak, saran tengantok nggih? Saran tengantok kiri kanan julumuri lete goyang. Saking ngantok. Ya? Lamun tindak ngalak ja batal niki. Enggak? Ya?
Batalan. Berembe-rembe model deh. Kembek napi perbedaan dengan tinduk tokon kanca tinduk ngalah. Lamun dengan tinduk tokol ampurayan, pantatnya niki tertutup dengan tempat dia duduk. Kemungkinan untuk kentut itu kecil. Pelonggo sila. Beremben tante meleng ngentut lamun tetokon. Angkat sekedi kan? Ngerti, angkat sekedi. Sugun, baru tau sugun. Lamun nak pengan menijak, sulit sugun. Sila cobaan, nggih. Bare lamun ibu-ibu arak ngangkat ruan tombong cek badek ngentut. Jadi angkat sekedi tombong dan niki, ya membau sugul entut niki. Lagu lamun tindo jangan dek terserana, langsung sugul. Langsung bau sugul. Niki sebab lamun tindo ja batal wuduknya. Niki terjelasan di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri, okay? Karangan Imam Ibrahim Al-Baijuri. Jadi niki salah satu sebabnya. Lamun tokon nepeng ja ndek batal. Sehingga kemungkinan keluarnya itu sulit. Kecuali lamun tak angkat. Nah, ya lamun goyang ngangkat buit batal wuduknya. Nah, nggih. Selanjutnya al-thalis iltiqa' basyaratai rajuli wal mar'atil kabirain. Yang ketiga di antara hal yang membatalkan wudu adalah bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan yang mana sudah besar, sudah balik. Nggih. Jadi lamun wah balik kana arah balik ini balik doang dua. Ghazali balik. Tina Indah Fia balik nih. Ane to judul aneh. Ya. Kalau sudah balik maka batal. Waalaikumsalam. Batal wuduknya. Nggih, batal wuduknya. Lagu sebenar dhabit kaidah batalnya wuduk dari orang balik niki endeen sampai sana sebenarnya. Sebenarnya mambaknya kaidahnya itu adalah syahwah. Jadi ketika seorang anak, seorang wanita kita lihat sudah ada syahwat demen kita anak ini arak irap begeriut-riut di dalam angan dakan seumur balut tahun batal. Nggih, enden harus balik sebenarnya. Nah, nggih. Lagu kebiasaan ia tahu bersyahwat jok kanat nine lamun wah balik. Lagu lamun le bawanu biasa nende. Tetapi ketika ada syahwat yang ada di dalam diri tiang pelonggo jok kanak umur 7 tahun ke atas, 7 maupun balu batal wuduk. Nah, bapak-bapak. Arak kan ini muri-muri ini. Arak 7 tahun umur. Yang sudah 7. Yang udah 7 tahun lamun arak syahwat jok kanak niki batal. Lagu lamun darah aja ndek batal. Jelas ibu-ibu. Oh, medek ibu-ibu tipak lamun sak nina jande. Jelas bapak-bapak nggih. Jadi adik-adik niki lamun wa umur 7 tahun terus ada syahwat. Begak molek kanaken di nun angan. Lamun wa arak syahwat lek kanak niki batal wuduk. Dakan seumur 7 tahun. Jadi selanjutnya bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nggih, bukan mahram. Ndek kena bukan muhrim. Oh, ndek kanggo salaman, bukan muhrim. Karena ini salaan. Nggih, saaran muhrim dengan ihram lalu haji. Gawe haji kena muhrim. Orang yang berihram. Lamun mahram baru
Orang yang bukan dan dia apa istilah baru dia keluarga. Orang yang mahram, orang yang haram kita bersentuhan dengannya. Okay. Jadi perbedaan muhrim, lamun muhrim niki dengan haji kena. Lamun mahram jak baru. Lamun mahram niki saharam tanikahi yang buraya. Mara ina, mara ama, semeton, paman, ya, saudara dari ayah maupun dari ibu. Lamun paman jauh aja halal, deh. Kanggon ajnabi ini tepara, kanggon merari. Nah, lamun paman jauh, jaga lagu lamun semeton dari dengan toat, niki ya haraman, ya ron mahram. Nah, okay. Ada istilahnya mahram, ada istilahnya ajnabi. Mahram niki sak haram ternikahi. Lamun ajnabi dengan sak kanggo merari kanjen. Nah, selanjutnya di sini nah, jadi al-ajnabiyah ini min ghairi ha'il, tanpa pembatas, tanpa lapis. Lagu lamun berlapis jak kanggo nek batal wudu. Niki ma'ruf ya. Wah tak biasa gawe ketaut. Lagu lamun tanpa lapis jak batal wudu teh lamun bersentuhan dengan sak bukan mahram. Yang selanjutnya rabi'u masuqubul adami aw halqati duburihi bi batnir rah aw butunil asabi'. Yang terakhir yang membatalkan wudu itu adalah mengusap kubul, kemaluan depan. Al-adami, manusia, baik kemaluan pribadi maupun dengan. Mengusap kemaluan pribadi maupun orang. Kebelik apa-apa narik. Nggih? Batal wudu. Lamun berlapis jande, lagu berdosa dan tu awet kemaluan tengah. Ende batal wudu, lamun berlapis. Tati wah beli apa-apa. Ende batal lagu berdosa, pesakit tengah. Itu yang pertama, yang kedua ndek kurang tedet, ndek kemaluan tengah. Ya peloden, geram peloden separuh. Karena peloden. Aw halqati duburihi, atau yang dia usap adalah halqati duburi, lingkaran kemaluan belakang. Nabi kena lingkaran kemaluan belakang. Ibu-ibu atau bapak-bapak, lamun pelonggo senamian berdiri, pantat niki tertutup dia. Lagu lamun tenyengkeng terbuka. Bagian terbuka niki ya teparan aran halqati dubur. Ya aran daerah lapangan buit. Oke? Okay? Ya sakte yang membatalkan wudu niki apabila menyentuh bagian dalamnya niki. Bagian dalam yang dekat dengan lubang. Lamun tertokon nyengkeng kebuka, tetapi ketika kita duduk dia itu tertutup. Apa namanya? Lamun tenganjang tertutup, lamun nyengkeng terbuka. Yang terbuka ketika kita duduk niki iya sak batalan wuduk lamun tadak. Lagu lamun duit tepes minsa, nggih? Tepes buit pribadi sendiri itu tidak membatalkan wudu, nggih? Separuh arak separan demen salantan baru dak kok buit gune. Membatalkan wudu? Oh enggak. Yang membatalkan wudu itu ketika menyentuh bagian dalam dari pantat itu. Nah, jelas ibu-ibu, bapak-bapak. Bibatnir rahah, dengan apa dia sentuh? Batnir rahah, dengan bagian telapak bagian dalam. Niki. Lagu lamun sentuh bagian murija ndek batal. Gosok-gosok, gernit bagian dalam nih, gosok. Isi
bagian luar niki ndek batal. Lagu bagian dalam niki membatalkan wudu. Ini namanya roha. Tapi niki nama roha. Nggih. Au butunil asabi atau bagian dalam daripada jari jemari. Niki maksud bagian dalam jari jemari. Nah, niki. Jadi bagian dalam daripada telapak tangan maupun jari jemari niki membatalkan wudu apabila kita menyentuh kemaluan depan dan juga bagian daripada batnir roha, bagian yang terdalam dari pantat. Nggih, lawang sak tertutup niki. Lawang sak tertutup lamun tengah jam, terbuka ketika kita duduk. Selanjutnya ma yahrumu ala man intaqada wudu'uh. Apa yang haram bagi orang yang batal wudu'nya? Yahrumu ala man intaqada wudu'uhu arba'atu asya'. Haram bagi orang yang batal wudu'nya 4 perkara. Lamun batal wudu' pelungguh senamia, batal 4 perkara. Apa? 4 perkara yang tidak boleh tiang pelungguh lakukan. As-salatu ndet kanggo sembahyang lamun batal wudu. Nggih. Berembe lamun teragu apakah batal atau tidak wudu kita. Berembe lamun teragu bapak-bapak ibu-ibu. Batal nde wudu. Nggih. Baru berwudu. Terus mangkir ragun. Batal nde wudu. Lamun teraguan sak batal berarti ndek. Ndek? Berarti ndek wudu, ndek batal wudu. Kecuali nggih, kecuali gambarannya kalau tiang kalau di rumah berwudu. Di rumah berwudu kemudian keluar batal wudu tiang. Tiang berwudu lagi di sini. Nggih? Setelahnya nanti kembali lagi ke rumah, batalan deh wudu. Lawan marah model ini kijak batal. Nggih. Jadi intin kaidahnya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya syak. Lamun teragu batal, berarti tidak batal. Karena lebih yakin kita tidak batal. Karena yang kita ragukan batal. Lamun teragu masih wudu, berarti yang yakin adalah batal. Jelas? Nabi sak teraguan berarti kebalikannya yang benar. Kecuali di salat. Lamun sembahyang ya, nggih. Lamun sembahyang ya, lamun teragu, pada dah kelaan posisi. Kaidahnya juga sama, al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan adanya syak. Lamun sembahyang, le rakaat kedua misal. Ragun, ini rakaat kedua atau tidak? Ndet ketahui ya kan? Saran ragu rakaat kedua atau tidak? Maka kita ambil rakaat pertama. Walaupun kita berada di rakaat kedua. Karena yang yakin itu adalah 1, yang diragukan adalah 2. Lamun teragu rakaat ketelu atau kedua, ambil 2. Karena yang yakin itu 2, saraguan tenin sadua seteraguan. Bare ragun 4 atau telu, ambil 3. Berarti rong-rombok serkaat bare. Jelas ibu-ibu, bapak-bapak. Ini sekarang niki nggih. Nah, lamun sembahyang lek masjid jamaah ini rakaat kepira ini. Lamun tiang pelonggoh ragu telu atau 4, ambil 3. Sak lebih bawah. 2 atau telu, ambil 2. 1 atau 2, ambil 1. Selanjutnya at-tawaf. Tawaf juga diharamkan bagi orang yang batal wudunya. Niki mazhab Syafi'i. Tapi perlakuannya di Mekah tentunya berbeda. Dek tahu gawe niki nggih. Dek tahu gawe. Niki memang pendapat yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i, lagu arak pendapat ulama di antara kalangan Imam Syafi'i, di antara kalangan mazhab Syafi'i yang
mengesahkan. Jadi tidak perlu sugun mazhab. Tidak perlu keluar mengambil mazhab Maliki misalkan atau Hanafi, tidak perlu. Karena memang di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada ulama yang membolehkan kita, ada yang tidak membatalkan wudu apabila bersentuh laki-laki dan perempuan. Arak di antara ulama mazhab Syafi'i. Jadi tidak perlu sugun mazhab. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, lamun arak pendapat dalam mazhab Syafi'i, walaupun itu lemah, jauh lebih utama kita ambil ketimbang kita mengambil pendapat di luar mazhab. Nah, misal terdesak, nah nejak berembe tentang baun PT sak doif, atau paling tidak dene sak doif lalu PT sak sahih lah, yang muqabilnya asah. Nah, jadi baun baik pendapat sak bawaan lebih utama kita ketimbang kita mengambil pendapat mazhab yang lain. Kecuali tidak ada di dalam pendapat mazhab Syafi'i yang membolehkan, baru sugun dok mazhab lain. Wa mashul mushaf, memegang mushaf. Nah, niki juga tidak diperbolehkan bagi orang yang batal wuduknya. Wa hamluhu, demikian pula membawa Quran dan kanggo. Niki ampurayan bapak-bapak, ibu-ibu, luwek salah paham. Bahkan sering yang ditanya di pondok pesantren, anak-anak santri niki, Ustaz, kanggo tejauh Quran sak merak model niki, ada mushaf yang ada terjemahnya di pinggir. Apa nih? Kanggo marak bahasa Ustaz ini. Oh, ndek kanggo. Nggih. Adik-adik niki. Quran yang adik-adik pakai apa namanya? Mushaf Al-Hufaz. Itu tidak boleh dibawa oleh orang yang batal wuduknya. Dia kanggo. Kenapa? Walaupun ada terjemahnya di pinggir, tetapi Qurannya full di tengah. Niki mushaf. Daka ansa 100 meter lain jok kiri kanan terjemah penjelasan syarahnya, tetapi di tengahnya full Al-Quran, dek neng kanggo terjauh, nggih, dek kanggo terjauh bagi dengan sabatal wudu. Nggih, ndek beda dengan terjemah yang per huruf dan bersilang-silang, baru beda niki. Ndek, lamun misal alhamdulillah segala puji bagi Allah, pisah-pisahan kenta. Ini baru bau terjauh. Lagu lamun terjemahan model mangkinan niki sak samping tahu niki jandek nekanggo terjauh. Nah, sekedar niki atur tiang. Minggu depan insyaallah kita akan bahas tentang al-ghuslu. Nah, insyaallah makin kita akan pirengan tausiah, irsyadat wa tawjihat dari akhina fillah Tuan Guru Husain As-Sadri. Nah, nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sila tepi rengan, ndek tengeraos. Berembe sawi, leger ndek. Ya? Menegangkan. Kalau Habib Muhammad itu memang seperti itu, nggih, tegas beliau itu. Ndek kanggo arak dengan ngeraos le judul. Beliau yang saat itu bicara tidak boleh ada yang berbicara yang lain, karena memang tetun tiang bayi lamun kete arak misal sak ngeras-ras fokus kita itu terganggu, apalagi beliau nggih. Beliau namanya Habib Muhammad bin Zaid Al-Idrus nggih. Masyaallah, beliau adalah pimpinan pencatatan nasab untuk yang di NTB. Apa namanya istilahnya, Syekh? Yang ketua yang di Ba'alawi yang di NTB? Hah? Nah, beliau niki yang tempat dokumen-dokumen Ahlul Bait se-NTB di beliau. Beliau ketuanya. Nah, jadi wan doang jok driki-driki. Nah, jok ruwak, jok niki lo catat Ahlul Bait yang lahir, nggih. Sak ninggal, saya ninggal, kecoret, sak lahir tercatat, terus seperti itu. Jadi syajaratun nasab mereka
pohon nasabnya mereka itu jelas tercatat. Lamun tiang pelonggoh jangan catat si Papu Balok, tende. Masya Allah, ma'al mukarram Bapak Tuan Guru Haji Abdullah Sutriyadi sampun dah hadir. Nggih. Bare dua tuan guru ceramahan. Harus kado pendengaran sak full power, nggih. Dene dengar semar ongkat yang sabar niki.